Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andini. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah video di mana berkaitan tentang perkembangan Kerajaan Mataram dan Kerajaan Banten. Tujuan saya membuat video ini adalah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam, di mana dosennya ialah Bapak Nurdiansyah MPD. Topik pembahasannya yang pertama yaitu perkembangan Kerajaan Mataram, yang kedua yaitu perkembangan Kerajaan Banten. Perkembangan Kerajaan Mataram Islam. Masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini dimulai dari perebutan wilayah Pajang oleh Sutawijaya. Berdiri pada abad ke-17, Kesultanan Mataram Islam ini berdiri dari tahun 1586 Masehi sampai dengan 1755. Kerajaan ini dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pamanahan yang dipercaya masih mempunyai keturunan dari Majapahit. Asal-usul Kerajaan Mataram Islam disebutkan bahwa berkaitan erat dengan Kesultanan Demak dan Kesultanan Pajang. Kerajaan Islam ini adalah salah satu kerajaan di Indonesia yang bercorak Islam. Diperkirakan berdirinya yaitu pada abad ke-16, di mana pendirinya ialah Raden Sutawijaya. Kerajaan ini adalah kerajaan bercorak Islam, di mana kerajaan ini juga berbasis pertanian, di mana para masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Dan juga dahulunya kerajaan ini awal kemunculannya disebabkan karena Raden Sutawijaya pada saat itu mendapatkan hutan Mentau, yang mana hutan Mentau ini adalah suatu pemberian dari Raden Hadiwijaya. Karena Raden Sutawijaya pada masa itu memenangkan peperangan dengan Arya Panangsang. Namun, seiring berjalannya waktu, hutan Mentau ini dahulunya pusat pemerintahannya itu berada di daerah Banguntapan. Karena seiring berkembangnya waktu, pusat pemerintahannya dipindahkan ke daerah Kota Gede Yogyakarta. Selanjutnya yaitu lokasi Kerajaan Mataram. Pada 1584, Panembahan Senapati mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Mataram di atas alas Mentau. Belum diketahui oleh Pajang. Kesultanan Pajang benar-benar runtuh pada 1587 dan mengakui keberadaan Kesultanan Mataram Panembahan Senapati sebagai pendiri pemerintahan Mataram Islam. Kemudian menobatkan diri sebagai raja atau sultan pertama bergelar Senapati ing Alaga Syahidin Panatagama pada tahun 1587 sampai 1601. Nah, lokasi dari Kerajaan Mataram ini berada di hutan Mentau. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kerajaan ini belum diakui secara pasti oleh Kerajaan Pajang karena hutan Mentau ini dahulunya adalah suatu tempat yang mana tempat tersebut tidak dipenuhi masyarakat atau tidak berpenghuni. Namun setelah Kerajaan Pajang itu runtuh, maka pengakuan Kesultanan Mataram ini diakui oleh Kesultanan Pajang. Letak Kerajaan Mataram ini adalah berada di Jawa Tengah, bagian selatan. Namun wilayah kekuasaannya itu sampai ke daerah Jawa Barat. Selanjutnya adalah kepemimpinan Panembahan Senapati. Panembahan Senapati mulai memperluas wilayah kekuasaan Mataram Islam secara masif, terutama di sepanjang Begawan Solo hingga ke Jawa bagian timur. Juga sebagian di bagian barat. Sejak tahun 1590 berturut-turut Jipang atau Solo, Madiun, Kediri, Ponorogo,
Jagaraya atau Magetan, dan Pasuruan yang dapat ditaklukkan. Pada masa kepemimpinan ini, Panembahan Senopati itu memperluas kekuasaannya, karena Panembahan Senopati ini adalah Raden Sutawijaya, yang mana beliau memperluas daerah wilayah kekuasaannya itu dengan melakukan berbagai macam peperangan. Selanjutnya adalah kebangkitan Mataram. Sutawijaya menjadi pemimpin monarki dengan menyandang gelar Panembahan. Secara harfiah berarti orang-orang yang dijunjung. Dengan dia mengungkapkan sifat pemerintahannya yang ekspansif dan mulai memproyeksasi manuver politiknya sesuai dengan ketentuan layanan dan fungsi administrasi ke timur di sepanjang Begawan Solo. Pada 1590, penaklukan Madiun dan berbelok ke timur dari Madiun untuk menaklukkan Kediri pada tahun 1591 dan Ponorogo. Pada saat yang sama, ia juga menaklukkan Jipang dan Jagaraya utara Magetan sekarang. Dia berhasil mencapai timur sejauh Pasuruan. Jadi kebangkitan Mataram itu terjadi setelah Raden Sutawijaya menjadi pemimpin monarki. Pemimpin monarkinya ini, dalam hal ini Raden Sutawijaya itu memiliki sifat pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan layanan dan fungsi administrasi. Penggantinya dari Sutawijaya ini adalah Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang ini adalah anak dari Sutawijaya yang bergelar sebagai Susuhan Haryamukti. Pada masa pemerintahannya, Raden Mas Jolang ini menjalin hubungan perdagangan dengan negara Belanda. Kegiatan itu hanya sebatas perdagangan saja, tidak lebih. Namun, dalam kegiatan perdagangan tersebut, ada hal buruk yang ingin dilakukan oleh Belanda terhadap Kesultanan Mataram. Selanjutnya yaitu masa kejayaan. Pada tahun 1641 mengambil gelar Sultan Adi Prabu Haryakusuma atau Suta Agung. Sultan Mataram di bawah pemerintahan Haryakusuma dimulai sejak kekuasaan Mataram dan masa keemasan kekuasaan asli Jawa sebelum imperialisme Eropa dan pada abad berikutnya. Pada 1641 juga, utusan Jawa yang dikirim Hayakurakusuma ke Arab telah tiba setelah mendapat izin menyandang gelar Sultan dari Mekah. Nama dan gelar Islam yang diperoleh dari Mekah adalah Sultan Abdul Mahmud Maulana Matarami. Jadi setelah Haryamukti wafat, maka pemerintahan Kesultanan Mataram digantikan oleh putranya yang bernama Adipati Martapura. Karena Raden Adipati Martapura ini sakit dan dia sakit-sakitan, maka pemerintahan ini digantikan oleh saudaranya yang bernama Raden Mas Jolang yang mendapat gelar Susuhan Hayakurakusuma. Dan pada masa ini Mataram mencapai puncak keemasan karena pada tahun 1645 ini Sultan Hayakurakusuma membangun Imogiri. Imogiri ini adalah suatu tempat peristirahatan terakhir bagi para raja-raja yang telah memerintah Kesultanan Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Selanjutnya yaitu masa kemunduran. Masa kemunduran disebabkan karena adanya struktur pemerintahan. Yang kedua adanya aparat birokrasi. Yang ketiga yaitu pembagian administratif. Dalam pembagian administratif ini terdapat beberapa pembagian. Yang pertama yaitu Kutagara, yang kedua itu Nagaragung, yang ketiga itu Mancanagara, yang keempat itu Pasisiran. Masa keruntuhan.
Runtuhnya Kerajaan Mataram Islam dikarenakan hubungan dengan para kolonial Belanda atau VOC yang tidak baik. Belanda mulai menguasai sebagian besar wilayah Kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Masa keruntuhan dari Kesultanan Mataram ini terjadi pada tahun 1755, di mana setelah disepakatinya Perjanjian Giyanti yang berisi tentang pembagian kekuasaan Mataram yang dibelah menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Ini menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram. Nama-nama raja yang memerintah, yang pertama yaitu Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya ini memerintah atau pada tahun 1584 sampai 1601. Yang kedua itu Raden Mas Jolang yang memerintah pada tahun 1601 sampai 1613. Yang ketiga yaitu Raden Mas Rangsang. Yang ketiga itu Raden Mas Wuryah atau Adipati Martapura, atau lebih dikenal dengan Raden Mas Rangsang pada tahun 1613 sampai 1645. Yang keempat yaitu Raden Mas Jatnika, yang kelima Raden Mas Syahidin, yang keenam Raden Mas Rahmat, yang ketujuh yaitu Raden Mas Sutikna, yang ke-8 yaitu Raden Mas Derajat, yang ke-9 yaitu Raden Mas Surya Putra, yang ke-10 Raden Mas Prabu Saya, yang ke-11 Raden Mas Garendi, yang ke-12 Raden Mas Prabu Yasha. Peninggalan Kerajaan Mataram. Peninggalan dari Kerajaan Mataram yaitu Masjid Agung Gede Kauman di Yogyakarta hingga Masjid Agung Surakarta di Solo. Selain itu juga ada kitab sastra Gading yang menjadi sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam. Masjid Agung Gede Kauman ini saat ini masih ada, yaitu tepatnya di daerah Yogyakarta, dan Masjid Agung Surakarta saat ini masih ada yang bertempat di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya itu perkembangan Kerajaan Banten. Kesultanan Banten terletak di daerah Tatar Pasundan. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam Pulau Jawa. Kerajaan ini menguasai wilayah Banten yang terletak di Pulau Jawa, didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai penaklukan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522 Masehi. Kerajaan Banten ini bermula dari Kesultanan Banten di daerah Tatar Pasundan, yang mana pendirinya yaitu Syarif Hidayatullah yang melakukan dakwah di wilayah Banten. Ia menyebarkan agama Islam dengan cara syiar. Syiar ini adalah cara yang dilakukan oleh ayahnya terdahulu ketika saat menyebarkan agama Islam di daerah-daerah lain. Selanjutnya yaitu latar belakang penguasaan Banten. Latar belakang dari penguasaan Banten ini adalah perkawinan Pangeran Seberang Lor dengan Ratu Ayu terjadi pada 1511. Nah, inilah yang menjadi latar belakang penguasaan Banten. Sebagai Senapati Sarjawala, Panglima Angkatan Laut, Kerajaan Demak Seberang Lor untuk sementara berada di Cirebon. Kelak Yunus Abdul Qadir akan menjadi Sultan Demak pada tahun 1518. Latar belakang dari penguasaan Banten ini yaitu pada tahun 1521, di mana Prabu Siliwangi ini membatasi pedagang Muslim yang ingin berdagang di daerah
Kerajaan Sunda, di mana Siliwangi ini dalam menekadkan tekadnya untuk membatasi masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan perdagangan, yaitu dia melakukan hubungan dengan negara Portugis. Tujuannya adalah untuk membatasi agar masyarakat yang beragama Islam tidak menyebarkan agama Islam di kerajaan Sunda. Pada saat itu Portugis juga membuat janji. Janji yang dibuatnya itu pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Portugis membuat sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut memuat tentang pembuatan loji. Loji ini adalah sebuah bangunan yang dilengkapi dengan benteng-benteng pertahanan. Loji ini awalnya berada di daerah Sunda Kelapa, dan perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak kerajaan Sunda, yang mana pihak kerajaan Sunda itu diwakili oleh Sultan Padam Tumongo atau Sultan dari Tumenggung, dan dari pihak Sunda Kelapa yaitu diwakili oleh Waitem. Waitem ini adalah suatu tokoh yang berasal dari Banten, tepatnya itu saat ini di Jakarta, yang mana dalam penandatanganannya itu Waitem ini menempatkan huruf waw dan huruf qad. Selanjutnya itu penguasaan Banten. Penguasaan Banten pada tahun 1522, Maulana Hasanuddin membangun kompleks istana yang diberi nama Keraton Surosowan. Dan pada masa tersebut, dia juga membangun alun-alun pasar, Masjid Agung, serta masjid di kawasan Pacitan. Dan pada tahun 1524 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mendarat di Pelabuhan Banten. Pada masa ini tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Wahanten Pasir menghalangi kedatangan pasukan penggabungan Sunan Gunung Jati sehingga pasukan difokuskan untuk merebut Wahanten Girang. Penguasaan Banten ini dahulunya dimiliki dan dipengaruhi oleh Maulana Hasanuddin, yang mana Maulana Hasanuddin pada masa itu berhasil menarik hati para masyarakat untuk memeluk agama Islam. Sehingga dari kegiatan penyebaran agama Islam itu membuat Arya Suranggana merasa resah dan memberikan perintah kepada Sultan Hasanuddin untuk menghentikan kegiatan dakwahnya tersebut. Namun hal itu tidak disepakati oleh Sultan Hasanuddin karena menurut beliau ajaran yang diajarkannya itu adalah suatu ajaran yang benar. Mendengar hal tersebut, Arya Panangsang menantangnya dengan melakukan sambung ayam, di mana dalam kegiatan sambung ayam tersebut, Sultan Hasanuddin memenangkan pertandingan tersebut dan melanjutkan dakwahnya ke daerah-daerah pelosok lainnya. Selanjutnya itu penyatuan Banten. Yang pertama itu Maulana Hasanuddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan Watan Girang ke pesisir di kompleks Surosowan sekaligus membangun kota pasir. Yang kedua itu kompleks Istana Surosowan terdapat akhirnya selesai pada tahun 1526. Pada tahun yang sama juga Arya Surajaya Pucuk Umum atau penguasa Wahanten Pasisir dengan sukarela menyerahkan kekuasaan atas wilayah Wahanten Pasisir kepada Sunan Gunung Jati. Penyatuan Banten itu terjadi akibat penyatuan dua wilayah, yaitu wilayah Wahanten Girang dan Wahanten Pasir. Dua wilayah ini menjadi satu menjadi wilayah Banten. Dan pada tanggal 1 Muharram 933, Sunan Gunung Jati kembali ke Kesultanan Cirebon dan wilayah Banten itu diserahkan kepada Sultan Hasanuddin. Pada masa ini Banten lebih ramai dikunjungi oleh para
pedagang-pedagang dari negara-negara lain, sehingga membuat Kesultanan Banten menjadi kesultanan yang berkembang lebih maju. Yang ketiga itu Banten sebagai kesultanan. Tahun 1552 Masehi menyatakan bahwa putra pertama Syarif Hidayatullah yaitu Pangeran Maulana Hasanuddin yang menjabat sebagai Depati Banten. Gubernur Kesultanan Cirebon untuk wilayah Banten dinaikkan statusnya dari Depati atau Gubernur menjadi Sultan atas wilayah yang kemudian mengembangkan Kesultanan Banten. Sementara untuk mengisi kekosongan posisi sebagai Wakil Sultan Cirebon yang mengurusi Kesultanan Cirebon saat Syarif Hidayatullah tidak ada di tempat diputuskan oleh Fadilah Khan atau dikenal sebagai Fatalillah. Tahun 1552, setelah Hasanuddin resmi menjadi kesultanan atau penguasa dari Banten ini dengan tabias oleh ayahnya yaitu Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Banten. Yang keempat yaitu hubungan erat Kesultanan Banten dan Inggris. Pada tahun 1638, Sultan Maulana Muhammad secara intensif melakukan hubungan diplomasi dengan kekuatan lain yang ada pada waktu itu. Salah satu diketahui surat Sultan Banten kepada Raja Inggris James I pada tahun 1605 sampai 1629 kepada Charles. Nah, hubungan erat Kesultanan Banten dan Kesultanan Inggris ini terjadi pada tahun 1629, di mana Sultan Banten Abu Abdul Fakir meminta bantuan kepada Inggris berupa bantuan persenjataan kepada Inggris dengan alasan adalah untuk memperkuat pertahanan Kesultanan Banten. Pada tahun 1533, VOC melakukan kegiatan penyerangan terhadap Banten. Namun, penyerangan tersebut dimenangkan oleh Banten atas bantuan dari Inggris. Masa kejayaan. Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, di mana Banten membangun armada sebagai contoh yaitu Eropa, serta memberi upah kepada pekerja Eropa. Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain. Runtuhnya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mengalami kemunduran berawal dari perselisihan antara Sultan Ageng dengan putranya, Sultan Haji atas dasar perebutan kekuasaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC dengan memihak pada Sultan Haji. Keruntuhan Kerajaan Banten ini terjadi pada tahun 1680, di mana tahun 1680 ini terjadi perselisihan antara dua saudara, yaitu perebutan kekuasaan pewaris tahta Kerajaan Banten. Dalam peristiwa ini, Sultan Ageng itu terpaksa mundur dan mengakibatkan Banten menjadi runtuh dan tanggal 14 Maret 1683, Sultan Ageng ditangkap oleh anggota VOC dan ditahan di daerah Batavia. Peninggalan Kerajaan Banten, yang pertama yaitu Masjid Agung Banten, yang kedua Istana Keraton Kaibon, yang ketiga itu Banten Keraton Surosowan, yang keempat yaitu Benteng Spedulwijk, yang kelima Danau Tasikardi, yang keenam Wihara Avalokitesvara, yang ketujuh yaitu Meriam Kiamu. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.